dampak dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa di bawah umur terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain? Kalau dampaknya pasti banyak banget kan, karena kan orang namanya siswa masih di bawah umur, dia kan belum punya SIM tuh, belum punya surat izin mengemudi, dan pastinya dengan dia tuh belum punya keterampilan mengemudi yang cukup, itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, entah kayak kecelakaan yang bisa merugikan nyawa dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua, sejauh mana sih pemahaman Sasha mengenai resiko melakukan pelanggaran lalu lintas? Sebenarnya sebagian banyak siswa, termasuk aku sendiri, itu pasti udah paham tentang bahayanya pelanggaran lalu lintas. Tapi mungkin kenapa mereka menganggap remeh, termasuk aku yang kemarin kena tilang, itu karena mungkin kami tuh belum merasakan hal itu. Jadi kami menganggap remeh kalau misalnya ternyata pelanggaran lalu lintas itu ya biasa aja, nggak berdampak apa-apa. Padahal sebenarnya pelanggaran lalu lintas berdampak banget, terutama tentang keselamatan kita. Pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan siswa di bawah umur nekat mengendarai kendaraan bermotor? Mungkin alasan terbesarnya itu karena tuntutan waktu dan efisiensi. Karena kan mereka misalnya nih terburu-buru mau ke tempat les atau ke sekolah dan gak ada yang nganter, dan akhirnya mereka yang mau nggak mau harus ke sana sendiri dengan berkendara sendiri padahal mereka masih di bawah umur. Terima kasih ya. Tiga. Ini jadi pertanyaan pertama, menurut kita apa saja sih dampak dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa di bawah umur terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain? Jadi dampak dari pelanggaran lalu lintas dari siswa untuk umur itu tuh bahkan bisa menyebabkan kecelakaan, cedera serius, bahkan kematian bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu bisa terkena sanksi hukum dan merugikan pekerjaan pihak lain. Oke, jadi pertanyaan kedua, sejauh mana sih pemahaman yang sah mengenai resiko melakukan pelanggaran lalu lintas? Sepemahaman saya bahwa pelanggaran lalu lintas bisa menimbulkan risiko tinggi seperti kecelakaan, kehilangan nyawa, dan tanggung jawab hukum baik pidana maupun perdata. Apa saja sih dampak dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa di bawah umur terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain? Misalnya dari saya sendiri terkait dampak ya, kalau misalnya terkait dampak itu kan bisa saja karena kelalaian dari para siswa yang di bawah umur namun masih memaksakan untuk menggunakan kendaraan motor, itu diantara lain bisa aja karena egonya masih tinggi, mereka itu masih sering ngebut-ngebutan dan segala macam, itu malah menimbulkan kecelakaan yang bisa saja menimbulkan kerusakan tidak hanya bagi diri mereka tapi bagi juga dan juga bagi orang lain. Pertanyaan terakhir, apa yang menyebabkan siswa di bawah umur nekat mengendarai kendaraan bermotor? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya nekat menggunakan sepeda walaupun saya masih di bawah umur dikarenakan tentang dari orang tua yang sedang dalam kondisi sibuk dan kemudian mengantarkan saya ke sekolah, mengantarkan saya apabila ada kegiatan di bulan umur. Terima kasih. Kalau pengalaman aku ditilang kemarin itu ketika di situ aku posisinya sebagai yang dibonceng atau penumpang di belakang, dan yang berkendara di depan adalah kakak sepupuku yang kita berdua waktu itu sama-sama nggak punya SIM dan nggak punya KTP, dan kami juga nggak bawa STNK. Nah waktu itu kenapa kami ditilang? Karena kami berdua tuh nggak pakai helm. Padahal kami tuh pengen membeli suatu barang di toko yang tokonya itu berada di tengah-tengah jalan raya. Dan akhirnya kami ketemu polisi dan akhirnya kami ditilang. Dan ujung-ujungnya kami disuruh bayar denda. Dan kami nggak diperbolehkan untuk mengendarai motor dari kantor polisi ke rumah. Tapi kami berdua pada akhirnya dijemput sama orang tua kami masing-masing. Jadi untuk kronologi awalnya kecelakaan itu dimulai ketika kami terdapat kegiatan di sekolah yang mencapai waktu sekitar jam 9 malam. Namun dikarenakan urgensi terkait persiapan hal untuk kegiatan besok harinya, saya terpaksa untuk membeli barang terlebih dahulu. Namun dikarenakan di rumah sudah ditelepon orang tua, saya tanpa disadari memutuskan untuk mengebut dikarenakan khawatir saat pulang rumah langsung dimarahin. Namun dikarenakan kelalaian saya tersebut, saya tabrakan dengan kendaraan motor lainnya yang berakhir sempat cekcok dengan polisi namun berakhir damai dan secara kekeluargaan. Kali ini kondisi yang saya tabrak sudah dalam kondisi sehat dan tidak mengalami kerusakan fisik yang berlebihan. Motornya juga sudah kami ganti dan kondisi sekarang sudah terjadi aman, damai, dan serba saat.